Kira-kira kalau mau yang ikut gimana Pak? Bisa. Ikut season 3. Bisa gabung di grup WA season 3-nya langsung atau WA ke saya bisa. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut di lomba progres yang ketiga bisa langsung ke Porudi ya. Ya, Nanti boleh. gue taruh juga di link WA-nya. Kira-kira dari tanggal berapa nih kok? Penutupan pendaftaran sampai tanggal 20 September. Kemungkinan ikan ini saya bagiin pendaftaran sampai tanggal 20. Tanggal 20 tanggal ya? 25 semuanya sampai. Pakan dari saya sesuai dengan arahan saya. Alhasil ikannya juga nggak mengkhianati hasil. Contohnya juga saya juga. dari gudang hobi nih, yang pertama saya bilang maksimalin pakai baby height growth. Terbukti nggak? Ya hampir semuanya, 80% ikan di rumah jadi semua, nggak ada yang ibaratnya ya. Jadi teman-teman Bocel-bocel dikit ya ada lah. Untuk kualitas kalau buat pelet baby height growth nggak usah diraguin deh. Soalnya dari rata-rata champion 5 besar ini semuanya itu kebanyakan pakai baby height growth saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gudang Hobi. Kali ini gue masih main lagi ke J3 Pohor ya. Kira-kira kita mau review deh kok. Ya. Yang ikan progres ketiga ya kok. Lomba progres season 3 Iya, ya. season 3 ya. Keduanya udah selesai ya Pak buat bagian juga udah selesai. Progres season 2-nya itu boleh dibilang hasilnya 10 besarnya istimewa semua. Terus hampir dari 25 juga ya kelihatan lah. Iya, 25 besarnya juga termasuknya hebat, cakep-cakep. Jadi dari sampel yang pertama itu kan nggak meleset ya kok ya, dari sebelumnya kita kasih sampel, bisa dilihat di video sebelumnya ya nggak jauh berbeda lah. Ya, Kira-kira kalau yang buat ini sampelnya gimana kok? Beda lagi apa sama lagi nih? sampelnya sih kalau dilihat dari size grooming yang sudah saya beli kakaknya dia sebelumnya itu jauh lebih bagus sebenarnya yang ini gennya, dimana ekornya di sini jauh lebih anatominya lebih kekar. Nanti kita lihat juga ya kok. Ada berapa kok kira-kira yang sampel progres yang Sampelnya kebetulan ada 4, saya beli 4. ada 4 ya. Jadi kita bisa nanti lihat juga ya videonya di sini ya. Kira-kira kayak gini nih ikannya. Yang sampel progres ada 4 ekor ya kok ya. Ya. Jadi teman-teman yang mau ikut di J3 Pohon season progresnya Season 3. bisa. Kira-kira ada nggak kok ikan sampel itu yang kita mau lihat nih? Oh, ada di sebelah sana. Yang di atas ini apa kok? Oh, yang ini yang bakal mau dibagi. Oh, ini yang bagi ya. Kira-kira kayak gini nih. Ini yang bakal dibagi ini. Ini matinya tebal-tebal kok ya. Ya, ini rata-rata nanti yang saya bagiin hampir boleh dibilang saya seleksitin yang makinya lumayan panjang ya. Jadi nanti kedepannya teman-teman ketika memang ini punya genetik bagus bisa jadi amunisi kontes kalau memang punya qualified-nya bisa maksimal. Soalnya dari season 2 itu boleh dibilang kualitas lomba progres kampa yang pernah ada gitu, saya bilang ini terobosan baru gitu loh. Terobosannya lumayan banyak yang jadi, boleh dilihat nanti kan ada nyimpen video dari hasil progresan season 2-nya tuh. Jadi Teman-teman bisa lihat nanti evaluasi. Kalau teman-teman yang mau lihat di di season 2-nya kemarin kira-kira dari ikan awal ya kok ya. Bisa dilihat di Dika Pohor ya. Jadi teman-teman mau lihat kira-kira ikannya kayak gimana. Pokoknya nggak beda jauh lah ya kok ya. Sama ini yang buat di season 3-nya nih. Season 3-nya ada sebagian di sini yang sudah saya pisahin sebagian. Yang di sini belum nih, yang Aerio ini saya masih treatment nih. Soalnya nih mutiaranya ini yang agak ketinggalan, kita maksimalin dulu nih. Ini kita lagi treatment dulu, nanti kita sortirin maksimalin terakhir. Nanti baru saya upload video ketika saya sudah sortir di sini semua. Jadi buat penilaian gimana kok? Kalau buat di season 2 kan main di zona FM. ya di zona free marking ya. Jadi teman-teman ini kalau memang saya dapat di bahan-bahannya ini memang bisa pakai buat penilaian CH, kita main di zona CH, penilaian CH. Dalam arti penilaian CH itu kan ada marking, mutiara, body, pintel, kepala, warna. Jadi lengkap. Kalau umpamanya main free marking kan markingnya hilang. Markingnya hilang ya. Jadi poin marking kalau di season 2 itu nggak ada.
jadi ditiadakan ya Pak. Jadi kita kalau kita sempat bisa bagiin semua ini rata markingnya, ya kita main zona ETH penilaiannya. Tapi kalau umpamanya memang saya sudah maksimalin nggak dapat maksimal buat yang marking, soalnya nih saya lagi naikin mutiara nih. Teman-teman di sini ada sebagian yang mutiaranya mulai kegiles sama mutiara, markingnya mulai kegiles sama mutiara nih. Jadi ya nanti kalau ngomongnya kita maksimalin dulu lah di situ, kalau memang bisa main di zona CH kita main zona CH. Kira-kira kalau mau yang ikut gimana Pak? Bisa season 3. Bisa gabung di grup WA season 3-nya langsung atau WA ke saya bisa. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut di lomba progres yang ketiga bisa langsung ke Porudi ya. Ya, nanti boleh. gue taruh juga di link WA-nya di video ya, deskripsi juga ada ya. Kira-kira dari tanggal berapa nih kok? Penutupan pendaftaran sampai tanggal 20 September. Kemungkinan ikan ini saya bagiin, nanti saya cari tanggal dulu, saya nggak bawa tanggal, bentar saya lihat dulu ya. Tanggalannya itu saya kirim karena ada teman-teman yang di luar domisili, di luar pulau itu kan jauh. Jadi kemungkinan dikirimnya tanggal 25 semua serentak. Jadi teman-teman pokoknya batas ini daftar pendaftaran sampai tanggal 20. Tanggal 20 tanggal ya? 25 semuanya serentak. Jadi teman-teman yang mau ikut nih, karena gue juga ngikut di season 2 ya, di asli ikannya cakep-cakep ya. Gue juga dapat juara 2 juga. Nah, jadi buat kali ini gue sebelumnya minta maaf, buat di season 3 ini gue nggak ikut ya. Jadi Official partner. iya, jadi media partnernya dari J3 ya. Biar nanti adil lah. Takutnya nanti di video sebelumnya kan, oh ini kan dipilih nih yang juara ya. Karena gue juga nggak mau kayak gitu ya. Gimana kok? Kira-kira kemarin dipilih nggak nih kok? Ya enggak dong, kita kan kan dikocok ya, Pak, ya? Pengundiannya itu kita diadakan di live. Kita live, kocok dari gelas yang kita iniin, namanya sesuai nomor urut. Nggak mungkin kita bisa atur di kocokan. Jadi mungkin temen takut ketipu atau bisa langsung datang aja kok ya. Kalau mau nyaksiin langsung live-nya bilang silakan aja. Kemarin kan ada 4 orang tuh yang nyaksiin live. Ada orang dari Bandung, dari Bekasi, sama Bekasi 2 ya, Bekasi 2. Satu lagi Buaran tuh. Jadi sekarang gimana mau nyetingnya kan bisa ketahuan lah. Iya. Resikonya kalau orang Bandungnya juga memang dapatnya juga lumayan bagus lagi si Om Darius ya kalau nggak salah. Itu dapatnya bagus. Cuman memang kalau memang sudah dibilang boleh ikut dua-duanya bagus ya, kalau orang yang bersyukur harusnya berbesar hati gitu loh. Ada yang ikutnya banyak nggak bagus ya, namanya diundi gitu loh. Itu rezekinya lah, tergantung rezeki ya. Rezeki juga. Soalnya kita di sini bukan kita berdasarkan settingan, tapi memang kita diundi secara adil gitu. Jadi memang kita mesti transparan juga, makanya kita adakan live di IG. Ya teman-teman ya, kalau gua klarifikasi juga, takutnya dibilang di setting. Nah gua juga kali ini buat season 3 nggak ikut nih, biar adil ya. Jadi sekalian kita juga liput ikannya kayak gimana nih buat di lab nanti. Jadi nggak bisa kalau di IG nggak kesimpan ya kok, kalau masalah kok ya. Saya memang nggak simpan, soalnya kalau disimpan itu takut ada salah ngucap atau memang ada kriteria dari pihak IG-nya yang bisa kemungkinan kita di ban. Makanya kita nggak berani nyimpen. Kita live aja. Kalau memang kalau soal masalah penyimpanan hasil undian kan ada di channelnya Gudang Hobi kemarin. Kemarin saya lagi di luar kok. Ya, datangnya terakhir kan istilahnya, tapi kan istilahnya semuanya ada. Iya, kan? ada videonya ya. Sebelum dibagiin kita ada live-nya, hasil live-nya itu memang ada tank gitu, nomor ininya ada. Kebetulan memang ikannya memang nggak berubah tempatnya. Kira-kira ada pesan-pesan kok yang mau ikut lomba progres ketiga nih Bang? Buat teman-teman yang umumnya sebagai pemula pun juga nggak usah khawatir, soalnya di khusus lomba progres J3 Flower Run ini saya adakan live edukasi selama kontes itu sebulan 1 kali. Jadi kita ada 2 kali pertemuan live sharing session itu sampai 3 mungkin ya. Setelah ikan dibagiin itu live session, sharing edukasi awal, terus dua sesi edukasinya, 2 sesi inti jadinya.
Jadi sesi pertama buat edukasi awal sama 2 sesi edukasi, jadi 3. Kurang enak apa lagi ya, ikut lomba progres ini dapat ilmunya ya. Jadi teman-teman mungkin kalau di tempat lain mungkin nggak dapat ilmunya ya buat progres di sini. Ini buat sebagai contoh panutan juga nih, yang orang Bandung yang kemarin ikut live di season 2 kemarin tuh, yang ikut live itu kebetulan dia juara 4 loh, bener-bener masih baru nyara ikan. Cuman dia memang terfokus pakan dari saya sesuai dengan arahan saya. Alhasil ikannya juga nggak mengkhianati hasil. Contohnya juga saya juga dari gudang hobi nih, yang pertama saya bilang maksimalin pakai baby height growth. Terbukti nggak? Ya hampir semuanya, 80% ikan di rumah jadi semua, nggak ada yang ibaratnya ya. Jadi teman-teman bocil dikit ya ada lah. Untuk kualitas kalau buat pellet baby height growth nggak usah diraguin deh. Soalnya dari rata-rata champion 5 besar ini semuanya itu banyakan pakai baby height growthnya saya. Kalau beli pelet bisa juga ya kok ya? Bisa. Jadi teman-teman yang mau beli pelet juga bisa. Di apa kok? Shopee atau di TikTok? Di Shopee ada, di TikTok ada, di Tokped ada. Jadi enak ya teman-teman. Mungkin yang di luar kota kan kadang susah ya kalau gini ya. Bisa. Lebih enak lagi ya ke marketplace aja ya. Marketplace bisa di ini. Nah teman-teman juga buat edukasi teman-teman semua nih ya. Ini salah satu master pelletnya buat progres burayak dari J3 Floweran ini boleh dibilang sebagai booster genetik. Jadi dalam arti buat pengembangan dari genetik inti yang dia punya itu jadi bisa maksimal. Contoh, yang pemainnya kecil-kecil itu memang punya genetik pala bagus, boleh dibuktiin sama Om Hadi kemarin. Jadi size yang lain belum maksimalin pakai baby height growth, udah nyolong start pakai baby height growth di jor terus-terusan gitu, palanya bisa maksimal. Nggak sampai seminggu itu kok. Udah kelihatan langsung melentung kan. Nah itu dia. Jadi teman-teman kalau mau coba mungkin takutnya bohong ya, coba sendiri aja karena aku udah berapa kali ikan rata-rata ikannya naik ya, sama ya pokoknya ya dijaga juga kualitas airnya juga ya kok ya. Iya betul. Buat ikan lebih sehat lagi lah. Kita merah ikan tuh bukan merah ikannya tapi merah airnya. Udah gitu teman-teman boleh juga ditanya ya, selama pakai pakan baby height growth kan tidak ada pewarna ya, kita nggak ada rekayasa ya. Mutiara sama warna naik nggak? Naik sendiri otomatis dia nggak? Pala naik nggak? Yang lebih cepet sih pala sama body kan? Sama apa? Mutiara tuh. Itu dia makanya. Itu buat pembongkar genetik itu saya evaluasi atau kita ngadain percobaan itu benar-benar kita mau ciptain produk yang memang teman-teman buat penghobi yang start dari burayak, dimana ketika memang ikannya punya genetik warna baik itu bisa benar-benar blow up gitu loh. Waktu itu kan saya ngambil ikan juga kan kok. Ya kan, yang layakan berapa ekor? Ya. Yang buat giveaway. Nah itu salah satunya kita kasih kawan saya nih kok. Dan hasilnya yang nggak pakai pelet baby height growth. Yang dibilang pakai pelet import. Iya. Kalah nggak? Ikannya matanya keluar. Nanti bisa dilihat dan nanti gua kasih videonya nih awalnya nih kayak gini nih. Lihat jadi teman-teman yang mau lihat video ikan yang sebenarnya dari awal tuh bagus ikannya ya. Jadi hancur-hancur begini. Nah sekarang udah kita balikin lagi, kita ambil lagi karena dibilang cewek nih kok. Kalau saya yakin male. Udah yakin male udah. Sekarang udah balik lagi ke sini dan hasilnya udah bagus lagi bisa dilihat juga nih hasilnya nih sekarang nih ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, soalnya untuk pakan yang J3 Floweran sajikan ini bukan pelet sembarangan pelet. Dalam arti kita membuat pelet keasikan itu nggak gampang dan nggak mudah secara sains sama eksperimennya saya gitu loh. Jadi dalam arti ketika dalam eksperimen itu ada zona kegagalannya. Sebelum saya launch itu masih ada zona kegagalan. Ketika sudah memang sudah maksimal baru saya launch. Beda dengan orang-orang yang lain yang creator pelet segala macamnya belum tentu mengutamakan kualitas gitu. Dalam arti saya membuat beberapa jenis varian pelet itu buat membongkar genetik juga salah satunya. Contoh, kita mau naikin warna khusus spesial buat warna, body dan kepala. Kita buat mutiara khusus buat mutiara, body dan kepala. Setelah semuanya sudah mewah, cakep, sudah terpackage secara kasat mata, udah enak dilihat, good looking, enak banget gitu istilahnya. Kita butuh lagi nggak buat 2 varian warna dan mutiara? Enggak dong.
Nah kita ciptain lagi pelet bomb head. Tujuannya apa? Buat maksimalin body sama kepala lebih maksimal. Karena di pelet bomb head ini ada plusnya juga, karena mengandung kalsium tinggi juga. Saya tambahin kalsium. Di samping head booster kita tambahin kalsium supaya apa? Anatomi tintelnya bisa jauh lebih kekal. Maksimal lagi ya. Tidak semua orang kreator pelet memperhatikan sudut-sudut segi yang kita butuhkan, ikan-ikan membutuhkan gitu. Dalam arti ketika memang ikan dari kecil sudah menggunakan pelet warna yang boleh dibilang di mix sama mutiara, boleh dibuktikan ketika dua mutiara sama warna digabungan untuk di combine begitu, biasanya yang nongol malah zona warnanya. Mutiaranya gimana hasilnya? Mutiaranya babak belur. Boleh dibuktiin deh. PR lagi. Buat yang ngerti zona progres. Nah, mohon maaf lagi sekali lagi buat teman-teman yang punya pakem zona progres sendiri, silakan monggo. Mau diikutin progresnya gaya saya, silakan. Mau pakai zonanya sendiri, silakan gitu loh. Ini saya juga nggak bagus-bagusin pelet karena emang kita udah coba ya. Karena di sini kan buat disimpan juga ya, buat dokumentasi ya. Jadi nggak mungkin saya membohong ya, karena memang di rumah emang jadi semua. Sebagai contoh ya, saya di farm saya yang saya gunakan semua dari karakter pelet yang saya gunakan tuh, apa yang saya jual di sini di online itu semua yang saya pakai. Contoh nih, kita buat maksimalin burayak untuk mutiara nih sebelum sampai zona progres, karena memang dari Thailand ketika ada yang drop atau jet lag biasanya ngedropnya parah. Ini buat maksimalin saya pakai pelet yang spesial burayak buat mutiara. Ini apa yang saya pakai ini memang mutiara, buat mutiara ini menggunakan spirulina yang benar-benar buat ikan. Alhasil memang boleh dilihat airnya bisa hijau kayak begini nih. Ini tanpa rekayasa loh, memang kita cuma tanning doang sama pakan ini. Kalau itu apa kok? Ini yang spesial buat burayak, yang buat naikin mutiara. Apalagi nih, saya belum tahu nih masalahnya. Nah ini sebenarnya kemarin belum dibocorin gua juga nih. Bukan, sebenarnya gini. Kemarin waktu zona progres season 2 itu ikan sebenarnya sudah semi progres sama saya. Dalam arti di kontengan seperti ini saya sudah maksimalin dari segi mutiaranya. Terus di sekatan itu saya sudah pakai zona baby height growth. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal melanjutin loh. Apabila memang mutiaranya sudah selalu rapat, aja pelet warna, nggak ada ampun, nggak ada cerita. Kalau memang mutiaranya rapat, kenapa? Kalau kita diemin jenis-jenis kampak kayak gini, kita diemin mutiaranya berkembang pesat, ngeblok ya. Alaihim bos. Kayak gitu istilahnya. Jadi tapi ya ada juga yang ngeblok tapi jadi bagus ya, Pak. Nah, ya, ini sebenarnya ada juara berapa ya yang kalau mutiaranya pecah itu semua bisa kalah sama dia loh, zona FM-nya loh. Tapi kalau mutiaranya pecah, soalnya selirit-seliripnya itu di sela-sela mutiaranya itu dia belum kena warna tajam, hanya semu-semu. Tapi kalau ditembak warnanya tajam, itu juara satunya dia loh. Ketiban semuanya sama dia. Itu salahnya nggak pakai ini. Tapi kan kita nggak maksain ya. Setiap orang punya apa namanya ya, punya suggest terhadap produk tertentu kan. Kita nggak bisa paksain. Tapi kalau memang mau dibuktikan, ada nggak yang dibilang Om Hadi pelet saya tuh ke ikan implementasinya nggak sesuai gitu loh. Dari segi kalau mau kita pakai pelet warnanya jadi bagus kayak merah Fanta gitu. Ada nggak yang meleset? Sesuai dari peletnya sih yang kita tahu. Iya, makanya ketika memang teman-teman butuh zona progress buat naikin warna 14 hari, titik maksimum 14 hari itu apa? Warna merahnya sudah lebih tajam. Ini seminggu udah kelihatan kok. Kalau dibilang 3 hari 4 hari itu atau seminggu udah kelihatan belum? Sudah, cuma belum matang. Kita makanya pakai zona di 14 hari supaya kenapa? Hasilnya bisa kelihatan lebih tajam. Supaya teman-teman bisa ngeliat perbedaannya lebih jelas. Kalau cuma 3 hari sebenarnya udah masuk warna, cuma kok belum tajam, cuma di ujungnya doang. Ya itu baru awal. Karena kalau saya dari eksperimen saya yang saya udah lakuin, itu ketika terlalu tajam di awal, biasanya ujungnya malah ikannya jadi rusak. Jadi nggak bisa baca keterikatnya kok ya. Iya, makanya ketika di tahap pembuatan eksperimen pelet saya ini, saya sudah tahu titik maksimalnya bahan aditif untuk warna lukantin yang saya pakai. Saya selalu menggunakan lukantin.
Lukantin yang saya pakai dosisnya seberapa banyak untuk pelet sekian kilo gitu umpamanya. Saya udah dapat titik ramuannya gitu loh. Ada takaran Karena sudah risetnya itu kita bukan riset sekarang ini. Dari sejak saya mulai dari breeding di 2017 ke 2019 itu eksperimen kegagalan ikan mati gara-gara kelebihan dosis, ikan gosong itu saya udah ngalamin. Jadi ketika memang saya launch di 2019 itu pelet ini sudah sempurna. Dari riset yang 2 tahun yang saya lakukan atas dari anakan yang saya cetak, yang dari itu waktu itu saya cetak genetik F3 ya, persilangannya dari mongkol. Ya dari darahan mongkol, gen mongkol. F3 nya itu istilahnya saya silang ke Kencu dari male-nya F2. Itu anakannya banyak yang lari ke F3. Kita udah eksperimen habis-habisan di situ. Kita yang namanya zona main kampak kayak gimana, kita udah trial. Karena kita nggak ada istilahnya, nggak ada perasaan wah kalau mati rugi nih. Nothing tulus anakan sendiri gitu loh. Jadi memang kita sudah lewat riset experience-nya sudah lumayan panjang, 2 tahun itu kita sudah banyak yang namanya. Contoh nih ya Om, ini saya kupas satu ilmu buat teman-teman ya. Teman-teman buat yang namanya zona kita menggunakan spirulina. Nih saya tegasin lagi, spirulina yang baik buat ikan itu dari standar yang ada yang saya pernah lakuin itu cuman saya percaya sama satu Makai. Kita tidak menyebut merek yang lain, tapi saya pernah bersinggungan dengan satu produk. Ketika saya menggunakan dosis yang sama, kita geser Makainya terlalu mahal mungkin kan. Saya mau coba untuk menekan kos pembuatan itu. Gagal Om. Kenapa? Banyak ikan yang perutnya tiba-tiba gendut, nggak bisa berak, nggak bisa dalam arti dia mengalami bloating, tidak bisa mencerna dari spirulina yang dia makan. Karena kenapa? Ada sebagian spirulina yang dipakai kemungkinan dari, mohon maaf ya, kita sebutin aja, ada yang buat bahan kosmetik, ada yang buat bahan kimia industri gitu kan. Jadi memang yang benar-benar saya akuin memang kualitas secara ininya baik buat lohan ya Makai. Saya juga jadi ingat juga karena pernah juga yang buat kosmetik juga pakai kan. Ikan kadang-kadang bloating kan waktu itu kan. Itu kita ngomong apa adanya. Kita nggak nyebut merek ya. Karena kita juga ilmu juga ya, karena kita berbagi pengalaman juga emang. Ya. Kalau kita nyebut merek tabu Om. Jadi kita nggak boleh yang namanya kita menyebutkan satu produk. Kita umpamanya compare jenis warna aditif A dengan B, terus di live secara ini kita nyebut merek, itu nggak boleh Om. Enggak, kalau buat kosmetik kan gampang dicari nih kok, iya kan? Ya tapi jangan lah. Iya istilahnya kan, jadi dulu mikirnya yang gampang aja tinggal comot, nah udah itu. Nah, soalnya kayak contoh nih, sama-sama buat konsumsi ya, contohnya konsumsi. Ketika memang ini satu buat manusia pencernaannya jauh lebih bagus buat mencerna satu makanan yang memang ini. Tapi di ikan kita bisa yakin nggak kalau misalnya spirulina dalam bentuk tablet ditumbuk terus dikasihin ke ikan kira-kira bisa cerna nggak? Belum tentu juga. Takaran dosisnya juga belum tentu kan. Iya, makanya takarannya asal aja gitu. Nah nanti untuk live edukasi tentang produk perbedaannya spirulina Makai dengan produk spirulina lainnya, tapi saya nggak nyebut merek, nanti saya compare dari segi warna, aroma, bubuk butiran, karakter di air gimana, nanti saya jelasin secara itu di YouTube saya aja nanti. Nah, jadi teman-teman yang mungkin edukasi mau tahu di lohan bisa langsung ke J3 Flowerhorn ya, khusus lohan nih, karena nggak ada yang lainnya. Buat channel edukasi YouTube ya. Nanti saya akan coba untuk menjelaskan satu produk per produk, jadi teman-teman bisa melihat secara implisit karakter produk yang teman-teman mau beli. Jadi istilahnya umpamanya dari karakter genangan airnya dia gampang larut atau enggak, nanti kita akan adakan kayak studi banding lah, eksperimen gitu. Jadi kita pakai saya untuk modalin coba pakai satu botol gitu, diaduk bagaimana perbandingan warnanya dengan sama takarannya. Tapi saya nggak nyebut merek, yang ini saya mungkin mesti dapat dari lisan dari Makainya nih, karena saya lagi promosiin Makai nih. Endorse mestinya dapat nih saya. Teman-teman kayak gitu ya, buat edukasi di seputar lohan bisa langsung di subscribe nih di J3 Flowerhorn apa kok? J3 Flowerhorn aja di channel YouTube-nya. Nah, jadi teman-teman bisa subscribe langsung ya.
ke Jatiga Pohon, sama kira-kira jual ikan juga nih Pak di situ Pak. Nanti kalau saya senggang atau saya memang sudah mulai tercover ya, dalam arti kan kita megang 2 farm ya. Saya sendiri masih belum ketemu ritme waktu yang tepat untuk saya ada jatah senggangnya. Kadang-kadang ketika memang ada senggang banget, badan sudah terlalu capek, kita butuh refresh, akhirnya saya mancing. Itu pulang-pulang 3 hari masuk angin. Lagu lama itu. Tapi memang kita memang buat mengcover untuk memaksimalkan ikan itu boleh dibilang ada zona stresnya juga. Kita juga capek kan istilahnya, ada titik jenuhnya juga, kita butuh ada refreshnya juga. Udah nih buat teman-teman hobi di Lohan, bantu subscribe nih di Jatiga Pohon, banyak ilmunya nanti di sana ya. Ya, di IG juga banyak. Saya usahakan nanti ketika memang ada komentar di YouTube-nya saya pribadi kan, saya bisa langsung interaktif. Ya, lebih enak lagi langsung komen maunya apa nih kira-kira, kok cara progresikan gimana, nanti bisa dikasih tahu ya. Ini saya mau bikin edukasi detail tentang satu produk, tentang satu penyakit, lebih detail gitu. Jadi teman-teman bisa mencari narasumber yang boleh dibilang teman-teman bisa percaya, entah itu pembicaranya saya, kalau teman percaya ya silakan sama saya, kalau dengan pembicara orang lain silakan dengan yang lain gitu loh. Dimana ketika memang teman-teman punya trust with someone gitu istilahnya, yang benar-benar bisa dipercaya ya silakan mau pakai saya silakan, saya nggak ada paksaan. Jadi jangan nanti bilang ilmu yang diajarin nggak sesuai, terserah, kalau mau pakai ditonton, kalau nggak mau dipakai skip gitu aja. Jadi di sini nggak memaksakan istilahnya, kita berbagi ini nggak memaksakan. Saya itu kan buat teman-temannya untung kalau memang tahu itu benar gitu loh. Tapi kalau memang nggak benar ya teman-teman bisa skip aja gitu, nggak usah. Sebenarnya kalau gampang sih dicoba dulu, lihat hasilnya, udah paling gampang simple. Kalau nggak ada ya udah skip, berarti ya kan? kayak boleh dibilang kayak teman saya bilang sebutan satu ini, nyari sapaat, heboh sendiri tanpa manfaat. Jadinya ya nggak usah kayak gitu istilahnya, boleh dibilang dicoba dulu istilahnya. Ketika memang orang berbicara, dicoba test and trial dulu. Ketika memang banyak benarnya ya teman bisa komen lah. Jangan belum coba tapi udah komen, nah itu yang banyak yang begitu. Itu dia. Jadi ketika zona progresnya memang menjelaskan ketika kenapa sih mesti pakai air pendek, kenapa sih mesti pakai air tinggi, kenapa sih mesti begini, kenapa sih begini. Ya kalau nanya doang nggak dilakuin, apa jadinya coba? Cuma sekedar tanya doang, cuma ngetes doang, tapi belum ngelakuin. Fungsinya air pendek buat apapun juga, yang gunanya ke ikan itu seperti apa, tujuannya kayak gimana pun juga mereka nggak bisa jelaskan karena katanya gitu loh. Ya kayak gitu aja sih. Selebihnya nanti bisa lihat nih ikan yang progres. Lomba progres yang ketiga bahannya ada. Gitu, martinya juga rata-rata panjang ya Pak ya. Ya, ini boleh dibilang ini sudah saya sortir. Yang ini nanti sortir lanjutannya nanti saya mau pilahin sekitar 30 ekoran lagi buat tambahin ke sini. Buat nyampe kuotanya saya. Saya pakai cuma 100 loh. Waktunya juga tinggal sebentar lagi, yuk teman-teman yuk yang mau ikut. Yakin nih nggak kecewa nih, ikannya bagus-bagus. Bukan karena gua kesini ngebagus-bagusin ikannya, emang kenyataannya sama peletnya kalau bisa ya dipakai ya. Jadi karena udah juara jadinya dia emang ini bisa lihat sendiri kan hasilnya. Jadi teman-teman coba dulu peletnya sama ikannya ya. Jadi ibaratnya udah ikut lomba progres tapi pakannya beda ya, kalau hasilnya beda ya jangan salahin juga ya. Iya, gini nih, ini saya punya salah satu ilustrasinya ketika memang kenapa sih banyak banget member dari JAT3 sampai 300-an lebih di WA saya. Terbukti dari sebagian besar yang sekarang sudah merambah ke kontes itu gaya progresnya hasil didikan saya loh. Bukannya saya mau sombongin atau gimana, tapi dari hasil didikan saya, dan mereka trust sekali dengan produk saya. Jadi apa yang mereka hasilkan buat progres itu bisa bersaing di arena kontes. Kita nggak bisa sebutin satu persatu, cukup banyak lah yang ikut dari follower J3 di WA itu. Cuman saya ntar mau ikut kontes juga. Iya boleh. Ikannya sudah bagus, tinggal maksimalin tebelin bodinya sama mutiara aja udah mewah ikannya yang kemarin juara 2. Kalah poin apa? Body sama mutiaranya nggak shining. Mau sengaja di setting gitu. Waduh, setting gimana? Soalnya nggak punya setting lapar, nggak punya settingan lampu tanning depan soalnya. Jangan buka kartu juga.
Ya udah teman-teman, Ya, buat Gudang Hobi tolong di subscribe buat channelnya supaya lebih membangun lagi, like, komennya juga yang kira-kira membangun buat Om Hadi ini supaya lebih kedepannya bisa jauh lebih bisa berkembang dengan apa namanya, dengan subscribe itu kan kita nggak bayar, jadi tolong di like, subscribe, terus di lonceng, di notifikasi loncengnya diaktifin supaya nggak ketinggalan video lanjutannya. Umpamanya ada upload video baru nggak ketinggalan Om Hadi gitu loh. Jadi kalau mau yang nanti mau lihat apa ikan-ikan di season 3-nya, kita lihat dari awal ikan kayak gimana. Kan siap nanti update kan, nanti kita lihat ya update yang ke 1, ke 2 ya Pak. 1, 2, 3, 4 sampai 5 terakhir. 5 kali update. Buat bisa melihat ikan di lomba progres, kira-kira ikan-ikan kayak gimana nih yang layak buat juara ya Pak ya. Ya udah segitu aja video Gudang Hobi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.